Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya, Mama Maulana. Kali ini kita akan membahas strategi sukses micro teaching secara online part 1 untuk CPNS Kemdikbud dan Kemenak tahun 2021. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol merah di bawah. Terima kasih teman-teman. Seperti pengumuman yang baru saja dirilis hari ini oleh Kemdikbud bahwa micro teaching dan wawancara dilakukan secara online, teman-teman. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan? Yuk kita lanjut. Yang pertama, model tampilan micro teaching yang diinginkan melalui micro teaching secara online ini adalah penilaiannya yaitu pedagogik dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jika teman-teman tidak ingin melakukan pergerakan atau movement seperti yang dilakukan saat luring, maka teman-teman cukup duduk manis di depan laptop dan menyajikan materi ajar berupa PowerPoint. Yang kedua, jika kalian ingin terlihat ada pergerakan saat micro teaching, seperti yang biasa dilakukan oleh guru atau dosen di depan kelas, maka teman-teman harus berdiri dan posisikan laptop harus sejajar dengan kening kalian, dengan jarak laptop dan kalian sekitar 2-3 meter, ataupun bisa teman-teman latihan terlebih dahulu sebelum micro teaching dimulai. Bagaimana cara mensiasatinya? Hal tersebut akan saya tunjukkan dalam video. Yang kedua, siapkan peralatan yang mendukung. Jika teman-teman tidak ingin melakukan pergerakan atau movement, maka cukup mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, atur kecerahan layar laptop kalian sebab akan berdampak pada kualitas pencahayaan tangkapan layar laptop. Yang kedua, siapkan lampu LED atau lampu HP untuk menyorot wajah teman-teman. Yang ketiga, pastikan teman-teman berada di ruangan yang pencahayaannya cukup. Berikutnya, pastikan teman-teman di ruangan yang kedap suara atau tidak terdengar suara ramai. Yang kelima, pastikan menggunakan headset yang bagus, baik itu headset handphone atau wireless headset, agar suara kalian terdengar jelas, sebab akan berpengaruh terhadap kejelasan materi yang kalian sampaikan. Berikutnya adalah, jika kalian ingin terlihat ada pergerakan saat micro teaching seperti yang biasa dilakukan oleh guru atau dosen di dalam kelas, maka kalian harus mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, meja atau properti lain yang biasa kalian gunakan sebagai tempat mendudukkan laptop agar sejajar dengan kening kalian saat berdiri. Yang kedua, pencahayaan ruangan harus baik sebab kalian akan bergerak, bisa disiasati dengan memasang lampu kamar yang terang atau menggunakan lampu LED sorot yang banyak dijual di lapak online. Yang ketiga, pastikan kalian berada di ruangan yang kedap suara agar tidak mengganggu suara kalian yang sedang melakukan micro teaching. Berikutnya adalah pastikan menggunakan headset wireless atau mic clip-on agar suara kalian bisa terdengar dengan jelas karena jarak kalian jauh dari laptop kalian. Yang terakhir adalah gunakan pointer atau minta seseorang di belakang kamera untuk mengoperasikan laptop dari jarak dekat. Begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat untuk belajarnya? Oke, kali ini saya akan memperagakan bagaimana kira-kira tampilan layar kita ketika nanti micro teaching secara online, teman-teman. Nah, biasanya nanti saat micro teaching dari pihak penguji itu akan memakai beberapa aplikasi dan kemungkinan salah satunya adalah Zoom Meeting. Nah, kali ini saya akan memperagakan menggunakan Zoom Meeting, teman-teman ya. Nah, bagaimana tampilannya ketika teman-teman hanya duduk di depan laptop saja atau nanti berdiri begitu, teman-teman ya. Nah, ini saya memperagakan untuk posisi duduk manis saja di depan laptop ya, tidak ada pergerakan sama sekali, teman-teman. Nah, apa yang perlu teman-teman siapkan? Yang pertama tentunya pastikan koneksi laptop teman-teman stabil. Usahakan kalau misalkan
teman-teman biasanya menggunakan WiFi misalkan, nah diganti saja dengan paket data supaya aman teman-teman ya. Kemudian yang kedua, baterai laptopnya juga pastikan dalam keadaan aman biar tidak mati. Kemudian apalagi yang perlu teman-teman siapkan yaitu salah satunya adalah headset teman-teman ya, headset, karena nanti supaya jelas penguji mendengar suara teman-teman saat menyampaikan materi teman-teman begitu. Kemudian yang lain juga yang perlu untuk teman-teman siapkan adalah clip on teman-teman. Nah, ini supaya suara teman-teman jelas juga terdengar saat menyampaikan materi. Kemudian selanjutnya adalah mungkin menggunakan headset wireless teman-teman, dan jangan lupa penerangan. Penerangan bisa teman-teman menggunakan senter HP atau mungkin menggunakan lampu LED gitu ya. Silahkan teman-teman siapkan sedari awal, minimal ya H-1 teman-teman sudah siapkan semuanya, dan latihan sesering mungkin teman-teman ya. Nah, ini contohnya kalau kita hanya duduk saja, misalkan di pembukaan pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar adik-adik mahasiswa. Nah, jadi tidak ada pergerakan teman-teman ya, hanya duduk manis saja, hanya bisa bergeser, kemudian ke depan pun tidak ada apa ya, tidak ada dampak dari perubahan pergerakan kita kalau kita hanya duduk saja teman-teman ya. Berbeda dengan ketika kita berdiri. Bagaimana kalau kita berdiri? Yuk kita lihat lagi. Oke teman-teman, ini penampakannya yang bisa terlihat oleh tim penguji kalau teman-teman misalkan berdiri. Nah, ini laptopnya sudah saya jarakin sekitar ya 1 meter lebih lah teman-teman ya. Nah, dari posisi kita itu kameranya setidaknya kena. Nanti teman-teman sebelum masuk ke Zoom meeting, teman-teman harus sudah mengecek posisi teman-teman yang pas itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah, jadi supaya teman-teman leluasa, apakah nanti teman-teman mau maju ke depan atau teman-teman mundur ataukah ke kiri, ke kanan. Jadi saat menjelaskan ada pergerakan atau perpindahan gitu teman-teman ya. Nah, apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Yang pertama itu sama seperti yang tadi ya, mungkin clip on. Ini clip on seperti ini bisa yang lebih panjang teman-teman, supaya nanti teman-teman leluasa saat menjelaskan. Jadi otomatis ini harus terhubung ke laptop ya teman-teman ya. Jadi usahakan yang panjang. Kemudian yang lain lagi adalah headset wireless seperti ini teman-teman ya. Jadi ini akan memudahkan suara teman-teman terdengar gitu ya, karena ini langsung terhubung ke laptop. Atau nanti teman-teman siasati pakai yang lainnya, atau mungkin di ruangan yang kedap suara, jadi hanya suara teman-teman yang masuk ke laptop, seperti itu teman-teman. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, mungkin butuh penerangan supaya pencahayaannya juga maksimal ketika teman-teman menyampaikan materi, begitu ya teman-teman ya. Contoh-contoh pembukaannya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya teman-teman ya. Nah, nanti saat menyampaikan materi, teman-teman bisa move ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan, itu teman-teman bisa leluasa. Dan kemudian itu hanya untuk contoh bagaimana nanti tim penguji melihat hasil teman-teman ya. Kalau berdiri bisa seperti ini, jadi leluasa setengah badan, bisa melihat pakaian teman-teman dari yang jilbabnya hitam, kemudian pakaiannya putih. Kalau cuma duduk kan mungkin hanya jilbabnya saja, hanya seperti ini teman-teman ya. Begitu teman-teman, dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.